setelah itu dibuka ininya ya, sianya, jangan lupa aksen ya. Kalau pretest boleh deh nggak nyalain kamera boleh, tapi nanti post test wajib ya, wajib nyalain kamera atau on cam. Oke, silakan disiapkan dulu. Sudah dibuka. Kalau sudah semua kah dibuka? Absen dulu deh ya, absen dulu deh, biar kita mulai sama-sama. Oke, kalau sudah silakan buka ini berajahnya. Untuk password untuk pretest A-nya huruf besar, semikolon ya. Kalau yang sudah mau mulai silakan. Jangan lupa berarti yang bisa mengikuti pretest ini itu hanya yang sudah menonton video array dan functionnya tentunya. Terus habis itu nanti pada saat masuk sepertinya ada yang perlu dicentang-centang, kalian centang dulu. Ya. Silakan bagi yang sudah ini mulai saja, passwordnya ada di chat ya. Passwordnya ada di chat. Setelah itu waktunya cuma 5 menit, tapi soalnya hanya 2 kok. 2 itu esai. Dan esainya pun nggak sulit-sulit amat. Bukan nggak sulit, nggak ada amatnya sih, nggak sulit. Oke, yang terlihat masuk di sini baru 6 orang. Yang lain segera ya. Yang baru masuk, ini passwordnya. Silakan dibuka ya. Tunggu cek dulu. Ahmad Alamsyah ada? Oke, coba Lala, sepertinya ada yang perlu dicentang gitu kalau nggak salah. Silakan. Ada yang perlu dicentang gitu sepertinya. Yang sudah ada yang belum bisa? Yang lain? Ada yang bisa berbagi tips mungkin? Perlu dicentang gitu ya, kalau nggak salah kalau kemarin yang nggak bisa itu ada yang harus dicentang gitu.
Iya Bu, benar Bu. Harus centang Bu. Gimana, La? Udah bisa, La? Udah bisa, Bu. Makasih. Kenapa tadi perlu apa? Ya, Bu, ternyata belum centang yang di kotak-kotak itu. Oke, oke. Ini sudah lumayan yang submit. Bu. Permisi Bu. Permisi Bu. Izin ke toilet bentar. Siap, ya. Jadwal ya pagi-pagi. Oke. Cek dulu absen ya. Ada Ahmad Alamsyah? Ada Alan? Ahmad Arsyad? Hadir Bu. Alam ada? Ya mohon maaf ya, jaringan saya ini agak nge-lag Bu. Iya, nggak apa-apa. Kalau nggak lewat chat aja ya, kalau misalnya nggak bisa nyala mic-nya. Baik Bu. Terus Ahmad Arsyad ada? Ada, hadir. Ada? Arsyad? Ada ya, oke, kecil suaranya soalnya. Terus Bagas, ada Bagas? Bagas ada? Belum ada sepertinya. Dharma Wiranata? Nggak ada. Hasbi nih belum absen. Hasbi ada ya? Selin? Udah absen, Mbak. Udah absen barusan, Bu. Oke. Selin kayaknya nggak di kelas ini ya. Noval? Noval juga nggak di sini kayaknya ya. Yang Noval Arwan Syuri? Risman Hadi. Risman ada ya? Ada
Rizwan ya? Rizwan ini, Rizman nggak ada juga. Oke, sudah semua sepertinya. Ibu cek lagi, sekali lagi. Oke, sepertinya sudah semua. Oh, tinggal Lala nih, lagi sebentar karena terlambat memulainya tadi ya. Oke, Lala ya ini ya diselesaikan ya La. Oke, kita hari ini berarti sudah gimana? Pretest mudah ya. Maksudnya Ibu lebih menghargai apabila kalian enggak copy paste dari slide ya. Maksudnya adalah jawaban kalian itu udah jawaban menurut kalian sendiri ya. Jadi kalau misalnya yang nomor 1 tadi terkait functionnya itu pertanyaannya tentang apa tadi itu ya kalian dapatnya? Rekursif. Oh iya, rekursif ya. Rekursif pokoknya kata intinya dia bisa membaca dirinya sendiri atau mengulang mengulang lagi di dalam dirinya sendiri itu ya kata kuncinya. Kalau yang nomor 2 itu yang array ya, array-nya yang ditanya adalah array 2 dimensi. Kata kuncinya di array 2 dimensi itu berarti dia punya 2 indeks, di mana indeksnya mewakili baris dan kolom. Ya, kalau kalian sudah ada 2 kata kunci itu otomatis berarti nilainya 100. Oke. Itu ya, itu kata kuncinya. Oke, jadi kayaknya ada yang baru masuk nih, Bagas ya, baru masuk ya, Bagas. Mana dia? Iya, Bu. Oh, iya, Bu. Maaf, Bu. Kenapa Baru belum masuk? bangun. Ketiduran. Ya, Gas? Oh, Bagas. Iya, Bu. Oke, kalau Viana udah ikut ya? Alfiana. Udah, Bu. Ya, Viana udah ikut, cuma tadi mungkin keluar ininya Zoom-nya. Enggak, silakan ini deh ya. Silakan ikut deh pretestnya. Langsung ya. Tapi kita nggak nunggu Bagas, silakan langsung. Passwordnya adalah pretest A, A-nya huruf besar, terakhir dikasih semikolon. Ya, jangan lupa berarti itu ini ya. Itu namanya harus sudah sesuai atau sudah memenuhi persyaratan supaya bisa pretest. Oke, itu aja dulu. Kita ini dulu ya. Berarti hari ini tanya jawab terkait array. Gimana? Ada pertanyaan terkait dengan array? Sudah jelas semua kah? Array? Ada yang perlu ditanyakan terkait array? Silakan bertanya. Atau mungkin terkait function masih. Saya paling mau nanya soal input data ke ini, ke apa? Ke array. Apa Den ulangi? Oh ya, saya mau nanya soal input data, cara input data ke array. Nah, array itu kan nggak cuma bisa 1 dimensi, 2 dimensi, bisa 3 dimensi kan. Nah, itu cara inputnya kan dia ada di indeks yang bentar.
Oh, indeks itu cuma koordinatnya apa ya? Tergantung apa namanya, mau yang array berapa dimensi dulu. Oh, oke. Iya, nggak jadi kayaknya. Jadi, Baru kepikiran lagi, oke. jadi gimana? Nggak jadi sih, udah. Saya lupa kalau dimensi itu cuman kayak memperbanyak indeksnya aja gitu biar lebih spesifik datanya. Saya pikir tiap misal indeks 1, 2, 3, satunya itu punya data yang berbeda, duanya punya data yang berbeda, tiganya juga punya data yang berbeda. 1, 2, Saya lupa kalau itu nunjukin alamat. 1, 2, 3 berarti bisa sih dia datanya berbeda-beda kan? Maksudnya ini yang untuk 3 dimensi. Yang 3 dimensi. Yang 3 dimensi Hmm. kita bayangkan seperti bangun ruang 3 dimensi ya. Iya. Kalau misalnya yang 2 dimensi kan itu matriks ya, baris dan kolom. Sedangkan kalau yang 3 dimensi yang kita lihat adalah dari bangun ruang 3 dimensi. Misalnya apa ya, balok gitu ya, misalnya kubus. Tergantung sih ya, tergantung ininya. Tergantung apa yang mau ditampilkan, maksudnya atau berapa indeks yang mau yang akan dipunyai gitu ya. Nah, indeks itu jangan lupa berarti dia tetap akan ini ya, dimulai dari 0,0. Oke, Alfiana. Dia akan tetap dimulai 0,0 kalau yang ini ya, kalau yang 2 dimensi. Kalau yang 3 dimensi tetap dia berarti tetap 0,0,0. Ya, jadi di mana letaknya yang 0,0,0. Oke. Nah, mungkin kayaknya bakalan jarang make yang lebih dari 2 dimensi ya, tapi tidak menutup kemungkinan akan pakai yang 2 dimensi, yang multidimensi yang lebih dari 2 dimensi. Nah, untuk mengisi array jangan lupa bahwa array itu akan selalu dimulai dari indeks ke 0 ya, jangan sampai salah. Ya, jadi dia akan bukan dimulai dari indeks ke 1. Dia dimulai dari indeks ke 0. Ya, seperti yang terlihat di slide. Ini kalau misalnya mau mengisi setiap isinya ya, misalnya kita bayangkan saja array-nya seperti tabel misalnya ya. Table misalnya kalau kita punya 1 dimensi aja dulu deh. Kita punya 1 dimensi, kalau seperti ini tab in misalnya isinya tab in ke 0 ini ya, diisi 31, atau kita misalnya punya tab in itu indeksnya isinya adalah 10 misalnya, berarti kita punya ada 10 kolom di sana ya. Kalau kalau array 1 dimensi, maka dia bentuknya adalah ini ya, bentuknya tetap 1 baris saja ya. Ini seperti contoh misalnya di atas Ibu buatkan seperti ini. Contohnya ya, misalnya kita punya tadi nama variabelnya adalah misalnya dengan tipe data integer, saya tab aja deh ya. Kurung siku ini kita bacanya adalah ke biasanya ya, kalau misalnya dia menunjukkan indeks ya. Jadi contoh misalnya tab in kita isinya adalah 10, ini berarti dia isinya gimana berarti? Ada berapa dia punya indeks? Ada 0 sampai 9. Berapa?
0 sampai 9. 0 sampai 9 ya. Dia akan punya indeks dari 0 sampai 9, tapi yang dilambangkan dengan 10 ini adalah isinya. Maksudnya adalah dia panjang dari indeksnya. Ya, 0 sampai 9 itu kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, di mana itu jumlahnya semua adalah 10. Ya. Nah, berarti kalian jangan lupa kalau misalnya dia indeksnya dimulai dari 0, maka di sini berarti ada yang kita mulai adalah berarti yang paling awal di sini adalah 0. Ya. Terus kita di sini berarti sudah tahu bahwa dia di sini 1 ya, itu berarti dia indeks ke 1. Terus selanjutnya dia indeks ke 2. Ya, dan seterusnya sampai indeks ke 9. Ya, nggak boleh sampai indeks ke 10 ya, karena dia pastinya tidak akan terbaca karena dia ada dimulai dari 0, 0, 1, 2 dan seterusnya sampai indeks ke 9. Nah, kalau misalnya kita menuliskan seperti ini, tab in ke 0 ya, atau tab ke 0 ya, tab ke 0 kita isi 31. Maka dia bisa di sini isinya adalah 31. Misalnya kita di sini mau menambahkan lagi, misalnya tabnya isinya tab ke 3, misalnya isinya adalah 15 misalnya. Berarti kita bisa masukkan di sini, di mana di indeks ke 3 ya akan berisi 15. Ya, jadi 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi mengaksesnya bisa dengan itu, ya. Ada juga kita bisa mengaksesnya sekalian gitu ya, sekalian atau kalau ini kan satu-satu ya, ke 0 isinya ini, kedua isinya ini dan seterusnya. Nah, kalau yang mau sekalian kalian bisa pakai for di sini ya. For ini yang kita lihat ditunjukkan berdasarkan i. I-nya ini apa sih? I-nya ini akan mewakili dari isi indeksnya atau menunjukkan alamat indeksnya itu ya. Indeks keberapa yang mau diisi. Nah, isinya itu nanti adalah ini. Ini boleh berubah-berubah. Ini rumusnya anggapannya atau prosesnya. Prosesnya apa atau mau diisi apa sih array-nya itu. Ya, kalau di sini contohnya array-nya diisi i kali 10. Ya, berarti kita akan melakukan perulangan dari 0 sampai 10. Berarti ada berapa kali perulangan? 10 kali ya, berarti dari 0 sampai 9 berarti ya. 0 sampai 9 kita akan isi di mana i-nya nanti akan terus berubah dari 0 sampai 9 ya. Dia akan diisi i kali 10 ya. Berarti kalau misalnya looping yang pertama isinya berapa? 0. 0. Di indeks ke berapa? Ke 0. 0. Ya. Terus selanjutnya 10 indeks 1. 10 indeks 1. Terus 20 indeks 3. 20 indeks 3. indeks 2 ya. 2 dong. Oke, terus selanjutnya 30 indeks 3. 30 indeks 3. 10 indeks 3. Terus 40 indeks 4. oke, terus 50 dan seterusnya sampai terakhir berapa? Dan Nanti? seterusnya. 90. Terakhir berapa? 90. 90. 90. Oke ya, jadi sudah mengerti ya caranya untuk mengisi array. Oke, dan caranya untuk mengisi array ini seperti ini ya. Kalau mau mengisi sekalian, tapi ini cara yang dinamis. Kalau yang ngisi cara yang statis, maka kita bisa isi seperti ini. Ya, atau kita bisa isi juga di sini yang seperti contoh yang di depan ya, tab 10 misalnya kita isi dia dengan ini ya, kita isi misalnya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Oh, dia udah langsung nyesuaiin indeksnya, Bu ya? Ya,
pastinya yang pertama ini akan dimulai dari indeks ke 0. Kalau isinya cuma 1, 2, 3, 4, dia pasti akan terisi sampai indeks ketiga doang. Ya, jadi dia cuma ngisi, pasti akan ngisi dari awal, ya, dari indeks ke 0. Jadi dia tidak akan mengisi dari indeks kedua. Kecuali kalian atur. Kayak di sini misalnya I sama dengan 2 misalnya, ya udah berarti dia akan mulai dari indeks ke-2. Ya, kecuali kalian atur ya kalau mengisinya secara dinamis. Nah, ini kalau kalian atur ya kan bisa ya, kalau secara statis kalian atur tab ketiga saya mau ngisinya 15, tab ke-0 saya isi 31. Bisa. Tapi kalau misalnya mau sekaligus boleh seperti ini, tapi kalau dia misalnya cuma ngisinya sampai 4, otomatis dia cuma ngisi sampai indeks ketiga. Oke. Ada pertanyaan dulu terkait cara mengisi array? Teman-teman yang lain? Ya, kalau kalian atur seperti ini, misalnya ya udah berarti dia ngisinya dari tab kedua. Berarti ya tab kedua isinya adalah 2 kali 10. Ya, tab kedua, tab in kedua, berarti indeks kedua isinya adalah 20. Tergantung dari kalian ngaturnya gimana. Oke. Ada pertanyaan? Selanjutnya, sudah oke untuk mengisi array. Ada lagi? Kalau array 2D gimana? Oh ya, ini ya, ada catatan, jangan lupa hati-hati jangan mengakses elemen indeks yang berada di luar definisi. Jadi kayak tadi udah di contohnya ya, kalau tab in-nya isinya 10, berarti indeks ke-10-nya itu malah nggak ada. Ya, karena indeksnya cuma dari 0 sampai 9. Jadi ini tab ke-10 nggak bisa diakses. Nah, itu ya, jangan sampai lupa karena dia pasti akan mengurangi dengan 1 pengaksesannya karena dimulai dari indeks ke 0. Ya, jangan membaca elemen yang belum ada isinya. Oke. Gimana? Ada pertanyaan selanjutnya? Ya, untuk codingannya kalian boleh pisah-pisahin seperti ini ya. Maksudnya ini kan masih di satu fungsi ya, di fungsi utama. Kalian mau pisahin jadi fungsi langsung juga boleh ya. Jadi di sini ada kalau ngisi nilai data biasanya memang ada di main ya. Terus kalau ini menjumlahkan nilai dan menghitung rata-rata, misalnya dia berarti bisa masuk ke fungsi sendiri, boleh ya. Kalian bisa pindahkan rata-ratanya ke fungsi sendiri. Ya, ini contoh aja. Ini mencari indeks. Oke, ini ya kayak tadi ya, data isinya 5. Terus berarti dia ada 5 kotak ya, anggap aja 5 kotak, tapi tetap dia akan memulai dari indeks ke 0. Berarti indeks ke 0 isinya 4, ke 1 isinya 1, kedua isinya 0, dan seterusnya. Berarti dia misalnya kalau mau menampilkan data, dia tinggal akan memulai dari elemen keberapa, ya. Nanti berarti yang ditampilkan adalah data ke elemen. Ya, ini data ke elemen. Berarti elemen keberapa? Ini dimulainya dari elemen ke-0. Ya, berarti dia nanti codingannya setelah di-run hasilnya akan seperti ini, data ke 0, berarti isinya 4, data ke 1 isinya 1, dan seterusnya. Oke. Ya, ada yang ketiduran selanjutnya. Masih bisa nggak tuh ininya?
Ya, mohon maaf Bu, saya tadi ketiduran tadi Pak. Pretest selanjutnya kalau misalnya semua udah selesai, kalian masih ada yang ketiduran nggak Ibu kasih ya? Oke, itu coba dibuka, apakah Ibu masih ngatur settingannya sampai jam 9 kayaknya, nggak tahu sih, coba dibuka aja. Pretest A, itu passwordnya. Oke. Silakan. Bagi yang mau bertanya selanjutnya, ada? Saya mau bertanya, Bu. Silakan. Kalau misalnya kita ambil data spesifik, misalnya saya mau ambil data ketiga dari baris pertama, data kedua dari baris kedua, gitu, gimana caranya, Bu? Misalnya apa kita satu-satu gitu ambilnya, atau ada cara looping gitu, Bu? Looping bisa kan? Dia mau ngambil data ke misalnya yang 2 dimensi ya? Iya, Bu. Misalnya yang 2 dimensi, dia mau ngambil data yang ke 2 koma berapa misalnya gitu ya? Enggak. Tergantung. Ya? Mungkin kalau misalnya kalau saya pikir mungkin spesifik dah gitu, Bu. Maksudnya data ketiga aja atau misalnya data kedua aja gitu. Gimana caranya, Bu? Bisa diambil, boleh kalau dari inputan user. Misalnya, berarti kita nanya dulu ke user, mau menampilkan data ke berapa? Boleh, ya. Jadi, nanti misalnya dia bilang mau menampilkan data kedua, nah 2 itu disimpan, berarti dia akan menampilkan data ke elemennya itu, kedua itu. Nah, tapi jangan lupa, dia tidak akan bisa memunculkan data kalau nggak ada isinya datanya. Ya, harus diisi dulu dong datanya. Oke, gimana kalau kita coba sama-sama? Ada yang mau share screen atau Ci mau langsung share screen? Jadi kita coba sama-sama, supaya kelihatan perbedaannya. Oci atau siapa yang mau jadi volunteer hari ini? Daden lagi? Iya, Bu. Iya. Boleh. Atau yang laptop baru nggak pernah dia jadi volunteer ya? Iya nih Hasbi, Tuf Gaming loh. Saya screen Bu atau Hasbi? Siapa boleh, Hasbi udah. Mau memberikan opsi yang nggak ada. Siapa aja boleh. Kenapa dia return value-nya 3221225477? Mana? Return value apa, Bi? Ini udah dulu selesai nih. Hasbi apa? Hasbi bikin apa makanya? Itu barusan nyoba. Yang pertama tadi yang apa sih? For i90. Oh, ini dia sepertinya. Oh iya, ada yang bisa. Injeksi. Oh gitu. Oke. Kita coba sama-sama. Boleh langsung pakai, mau pakai iOStream juga boleh. Kalau dia punya library khusus? Enggak. Enggak tahu. Apa deh? Dia punya library khusus, Bu? Enggak kayaknya. Ini yang mau dibikin apa, Bu? Itu tadi Kan itu pertanyaan yang milih ngambil data sesuai inputan user. Oke, saya udah tahu caranya. Kita mau pakai main aja dulu deh ya, nggak usah difungsiin. Saya kita punya data. Oke, data isinya 2 dimensi, Bu ya? 2 dimensi maunya Oci.
10. 3 kali 10 deh. Boleh. Berarti itu ada matriks 3 kali 10 ya. 3 baris dengan 10 kolom. Berarti sudah bisa dibayangkan 3 baris 10 kolom. Terus habis itu kita isi datanya. For Ini dulu. I berarti sama dengan 0. Habis itu semikolon. Terus dia bakal ngulang sampai I lebih dari 10. I plus plus. Oke. Terus apa dia? Oh ya. Ini mau ngisi semua isi matriks atau hanya di baris pertama saja? Ini bisa semua langsung kan, bukan dia pakai pengulangan ini, jadi bisa semua keisi langsung. Berarti pakai 2 for dong? Sorry, bentar. Iya, ini berarti 1 sampai betul. sampai 3. Terus For kedua. oh iya bentar. For ini jangan I lagi. Apa ya? Dong, ya kayak J, biasanya. Ya ada J. Itu dengan 0. Terus J lebih kecil dari 10. Terus J plus plus. Itu baru apa deh? Oh iya, berarti data ke I, koma J. Nggak bisa, jadi I maksudnya I, J gitu. I kurang pakai 2. Gini. Jadi kita bacanya seperti itu, data I, J kalau yang 2 dimensi. Kalau yang 1 dimensi kita bacanya data ke I, ya. Jadi bacanya seperti itu supaya nggak bingung. Nanti isinya apa? Misalnya terserah deh, mau I kali 10, I kali 20, atau I plus 2, terserah dah apa isinya mau diisi. Biar gampang kita ngecek. Apa ya? J, jangan J. Apa? Iya deh J. Jangan J. Kalau J berarti mulainya dari 0. Iya aja 0 deh. kali 0, 1 kali berapa? I kali J. Ya boleh I kali J deh. Oke. Baru habis itu. Nah ini berarti kan Ini dia juga. isi out langsung ya boleh ya? Siap. Masuk. Sorry. Masukkan indeks. Masukkan indeks yang di ini. Masukkan. Dia kan mau lihat isi kolom. Mau ditampilin dulu nggak isi array-nya? Oh, bisa berarti. Kan katanya biar enak ngeceknya. Boleh tampilin aja dulu isi array. Isi out. Data. Oke. Sama kayak tadi nampilnya. I, J. Mungkin apa ya, kita kasih tab aja kali ya. Tab. Oh iya. Supaya kelihatan ininya. Wait, berarti pakai ini lagi dong. Tab itu apa? Backslash T ya? Iya deh. Spasi, boleh. Bentar. Habis itu. Ya, baru sekarang kita boleh. Gua error. Error apaan? J was not declared in the scope. Iya. Ini kali sih. Clear tuh. Oh, sorry. Oh,
Salah. Di for-nya, Bi. Di for-nya udah di Fornya declare kan belum? udah Udah. Sate. Oh iya, Apa itu yang kelebihan? yang Coba dihitung 2, 4, 6, 8, 10. Terus yang ketiga kok kelebihan tuh 02. 4, 6, 8, 10. Oh benar. Tab-nya kali. Iya, oh pakai tab deh. Wah, Biar enak Ini dilihat. kenapa ya Allah? Ini kenapa? Kenapa, Bi? Itu sama kan? Bimik, Bi. Iya. Tahu. Ya, pas ya? Oke. Oke. Sekarang Sekarang kita spesifik coba ya, mau akses. nampilin Kita coba akses. yang di baris kedua ya. Anu dulu berarti Enggak, gantung user deh. tergantung dari inputan user. Oh. Berarti dia. Berarti di luarnya nih, Dan. Berarti Di bawah ini kayaknya di bawah si out. Di luar for itu ya berarti. out. Maybe Tapi tetap harus bisa mengakses data ke itu. Berarti yang diakses data yang diinput sama user itu indeks ke i-nya, tapi pj-nya itu di foreign. Tergantung permintaan. Boleh masukin dulu baris ke berapa yang dia minta, kolom ke berapa yang dia minta. 2 berarti inputannya. Oh, oke. Bentar. Oh iya gini. Coba aja kita coba, nggak apa-apa. Bentar. Siap. Kan baris misalnya. Kan indeks Baris misalnya, Den. Jadi dua-duanya ditanya. Oh bisa langsung gini sih Bu, bentar. Saya ada cara. Sini. Oke, berarti masuk kemana? Oh, data ke. Oh ini mesti pakai variabel sendiri berarti Bu. Bisa juga. In apa ya? Baris ini ke kolom. Yaudah deh, fullin biar nggak bingung. Baris. Nih. Ini baris. Kolom dulu sih. Baris dong. Oh iya, Baris astaga. dong. Saya lupa. Lupa dia matriks. Maaf Pak Pasek. Kolom. Nah. Oke, berarti si out. Mana dia? Data. Data baris. Yakin bisa kayak gitu tuh? Insya Allah, let's try. Nggak bisa dong. Oke, 2, 3, 6. It's work. 2, 3. No. Cek. Ya kan itu kan di Baris atas kan. kedua. Diapain sih itu barusan? Oh iya bener ya. Lihat Den. Oh iya benar lah. dia di bawah. Kolom ketiga. Bener kan baris Kolom ketiga kedua. berarti harusnya. Bener 6. Oh iya. Kan dari 0, ingat dari 0 Oh ya. astaga iya dari 0. Nak tengok. Nggak dari boleh. 0 ya, baris kedua, kolom ketiga. Geser apa? Data baris kok bisa sih? Bu, kenapa Oh iya, yang ya. Oh iya. baris pertamanya 0 semua, Bu?
Karena yang diminta I kali J. Kan I Heeh. kali J yang pertama masih 0 kali 0. 0 kali 1, 0 kali 2. Lagi 0 kali terus gitu sampai 10 kan? Coba jangan I kali J deh, I tambah J coba. Pasti berubah lagi benda nolnya. Bentar nih close. Bu, mau nanya, Mm-mm. kalau dia dinamis itu gimana cara inputnya, Bu? Oh, input dinamis. I know. Mau coba? Input dinamis. Input dinamis ini kan sedang di input Ini dinamis. Ini kan statis. Udah di apa maksudnya? Udah sistemnya ditentuin sendiri ini yang kan, isi. Bu? Anunya isinya apa? Maksudnya kan kalau dinamis Ini tuh kan mereka usernya tuh bisa pilih acak gitu, Bu, angkanya. Acak, maksudnya Oh. pilih acak. Satu-satu dong. Kan ini pilih acak. Dia boleh, Daden kan tadi masukinnya 2 sama 3, baris kedua, kolom ketiga. Enggak, maksudnya nilai-nilai dari elemen-elemen dari matriksnya itu loh, Bu. Elemen dari matriksnya, isinya matriksnya maksudnya. Iya. Kan ini kita set tadi dia I tambah J. Kalau misalnya mau di random juga bisa. Kalau di random itu terus gimana caranya, Bu? Di Coba input Den. satu-satu gitu? Oh, Nanti berarti dia pasti ngasih berubahnya. tahu indeksnya dulu, baru habis itu input datanya ke indeks itu. Oh, oke. Bentar. Let's Oke. try. Close dulu. Oke, ini berarti data ke I, J sama dengannya ini loh yang berubah. Kalau mau di random. Nah, bentar. Berarti habis itu out. Enggak di situ. Gini deh. Pakai yang ini. Masukkan data. Oke. Udah gini doang. Out. Data. Ya dong. Maksudnya Oci ini isinya yang di random, Ci? Ya, jadinya maksudnya apa sih? Kalau si usernya itu mau usernya itu mau masukin bilangan-bilangan tertentu gitu, Bu. Tapi Misalnya, indeksnya itu udah ditentuin sama sistem atau kita juga nentuin mau masukin kemana? enggak, misalnya gini, nanti misalnya di program itu bilang gini, masukkan baris pertama matriks gitu. Kan tinggal kamu tulis baris pertamanya gini, angkanya 4, 5, 7, 8 gitu misalnya. Nah, kok udah sih? Oh, Maksudnya Oji itu user yang masukin isi dari matriksnya itu. Oh, gitu. Bisa. ini juga bisa sih, tapi ini lebih spesifik ya masukin barisnya. Misalnya baris kedua, kolom ketiga, masukkan data 2, 3. Ya udah sih. Ya, jadi satu doang berarti kalau kayak gini. Oh, berarti di for sebanyak berapa baris dan berapa kolomnya itu, Dan. Tinggal dijadiin variabel aja berarti yang atas. Berarti kan I sama dengan 0, I lebih kecil sama dengan baris, J lebih kecil sama dengan kolom, tergantung dari masukan user. Dipindah berarti. Tapi itu yang 3, tapi kan itu yang 3 10-nya masih kita tentuin. Boleh, 0 boleh. Kalau kosong berarti dia cuma 1 isinya berarti? Enggak. Jadi kalau 0 ada yang di slide string ya, Ibu kasih, dia tuh bentuknya kurung siku tapi enggak ada isinya. Itu maksudnya adalah dia boleh sepanjang-panjangnya, tak terhingga. Cuma ya memang itu yang ngaruhnya dia ke ininya, apa namanya, besar file. Karena kita nggak pakai tuh sisanya.
kalau kayak gini kan kita tentukan ya, kalau kita tentukan dia akan kepake array-nya itu semua. Ya, kalau kita bayangkan seperti tabel tuh berarti ada isinya masing-masing dan kita pakai. Sedangkan kalau misalnya kita isi kosong-kosong, itu berarti dia tidak terhingga dan boleh kita isi sebanyak yang kita mau. Boleh, bisa seperti itu. Coba Den, dikosongin integer datanya kosong, isinya dua-duanya, ij-nya bukan 3 sama 0. Aduh. Ininya dikosongin ya. Kosong. Jadi Tetap harus ada kurung siku 2, tapi isinya nggak ada. 0. Bukan 0, Oh, jangan nggak ada isi. Oke. Oh, berarti cuma sampai 0. Katanya harus ada boundaries. Berarti dia nggak Declarations of data as multidimensional array must have boundaries. Berarti salah satu Berarti harus diisi. Oke. Berarti? Kasih 100 coba. 100 kali 100? 20. Jangan 20. Kebanyakan 5 deh. 5. Ada 1, 2, 3, 4. Tapi user masukin ini Dan, maksudnya Dia juga masukin data. datanya. Berarti kita for lagi. Satu dong. Di for di ininya. Satu-satu kan. Berarti dia sein. Oh, disein baris kolomnya duluan. Bentar, habis itu. Pantesan. Jangan di ini. Kita hapus. Kita pindah. Tapi ini for-nya itu di batasnya itu sampai ini ya, sampai baris kolom ya. Tergantung masukan user kan. Jumlah barisnya berapa, jumlah kolomnya berapa, setelah itu baru ngisi. Baru ngisi datanya. Ini bukan sih. Berarti ngisi datanya. Oh iya. Data ke I dulu diisi. Data I ke J ya baris bukan berarti gini. Nampilinnya gimana bentar? Berarti nanti di akhir dia nampilinnya. Coba dulu deh Dan, ini hasilnya apa? Oh, berarti nampilinnya di sini bentar. Itu masukin anu bukan sih? Masukin. Itu apa ini masukin? Indeksnya. Mikir. Ini sama dengan 0 baris sampai baris ya, sampai baris yang dimasukkan user, terus sampai kolom yang dimasukkan user. Setelah itu dia akan ngisi datanya. Datanya diisi ke I, J. Coba kayaknya mau deh. Coba dulu diiniin. Bentar Bu, ini saya nampilin data bentar. Oke. Oke. Data 2, 3 ya, coba deh. Banyak banget ini. 1, 2, 3. Oke. Lah. Oh, itunya tadi. 1, 3. Oke, berarti dia mesti ditaruh di luar itu. Oke. Dia menampilkan ke bentuk baris aja. Bentar. Mate, berarti ini dipindah ke luar.
Berarti ini mesti nggak perlu. Perlu dong. Oh, bentar. Ini berarti kita it's so confusing. Nih. Baru habis itu ini kita pindah. Untuk masukin data. Boom. Right. Let's run. Lupa lagi. Bentar. Oh, nggak ada NDL, sorry. Handle-nya. Saya lupa yang ini. Maaf, aku melupakannya. Ini berarti dihapus ya deh. Tidak guna kau. Dua, tiga lagi. 1, 2, 3, 4. Nggak bisa. Oh, bukan char, sorry. 4, 5, 6. Oke. Oke, kita lihat codingannya. Geser. Oh, codingan, sorry. Geser dan. Oke. Ya. Daden yang jelaskan atau Ibu? Apa mau Daden lah yang jelaskan. Jadi ini kan dia udah dideklarasiin arraynya dengan jumlah jumlah indeks sampai 100 kali 100 2 dimensi. Terus di sini ada 2 variabel tambahan buat nentuin dia itu bakal diisi sampai baris keberapa, sampai kolom keberapa. Oke. Terus user diminta buat ngisi batas pengisian barisnya, terus batas pengisian kolomnya. Nah, di sini untuk pengisian datanya, pertama datanya itu gimana jelasinnya gini? Datanya itu kita anggap for yang I adalah untuk menghitung baris, for yang J untuk menghitung kolomnya. Ya, jadi yang I itu kita akan mulai dari indeks ke 0 sampai ke baris yang dimasukkan oleh user. Sama juga untuk kolom ya, seperti yang kemarin kita belajar di for ada nested loop ya. Ini nested for, jadi kita bisa lihat I adalah untuk baris, anggap saja seperti itu, J untuk kolomnya. Ya, jadi ini sesuai batasnya sudah berdasarkan inputan user. Nah, baru setelah itu kita masukkan datanya. Jadi datanya itu akan masuk ke sesuai looping yang terjadi. Berarti yang pertama dia akan masuk ke I sama dengan 0, J sama dengan 0. Yang kedua berarti datanya I sama dengan 0, J sama dengan 1, dan seterusnya kalau kolomnya, tapi tergantung dari batas kolom dulu ya. Jadi yang berjalan, ingat yang berjalan tetap pada saat awal kalau ada nested for, yang berjalan tetap yang J duluan. Ya, J habis baru I-nya naik lagi, maksudnya I-nya bertambah kalau ada increment di situ. Ya, jadi dia akan masuk, terus yang di chain-nya adalah data I, J. Berarti pada saat yang pertama dia masukkan data 0,0. Ya, nge-for lagi, yang kedua dia akan masukkan ke data 0,1. Ya, kita lihat berarti data yang kedua dia akan masukkan ke baris
indeks ke 0, kolom ke 1. Indeks ke baris ke 0, kolom ke 1. 2 ya masuknya. Terus ngelup lagi berarti data ke 0, indeks ke kolom kedua. Berarti salah. Dari baris ke 0, I-nya 0 ya. Terus J-nya 2. Masuklah 3. Maka bisa kita lihat di contohnya itu dia nanti akan ngisinya ke kanan ya. Ngisinya ke kolomnya dulu ya. Dia akan ngisi kolomnya 1, 2, 3 ya. Kolomnya yang diisi, setelah itu selesai kolomnya, maka dia naik lagi sekarang I-nya sama dengan 1 ya. I sama dengan 1, berarti dia hitung lagi dan masukkan lagi data yang dimasukkan oleh user. Nah, terus yang di bawah itu untuk apa, Den? For yang di bawah. Yang mana, Bu? Oh, yang ini buat nampilin datanya. Sama Iya. sih fungsinya kayak tadi itu. Nggak bisa kita jadiin satu deh sama yang di atas? Kalau dijadiin satu, dia bakal kayak bersamaan dia mulai. Misal masukin data 1, habis di bawahnya, baru habis itu di bawahnya muncul 1. Input data 2, di bawahnya muncul 2. Dan dia nggak bakal bisa tampil kayak matriks kayak gini. Ya, jadi memang seperti yang sudah Ibu tuliskan di contoh-contoh ya, di contoh-contoh listing program itu. Jadi kalian bisa lihat untuk menampilkan kita bedakan sendiri for-nya, untuk memasukkan data kita bedakan sendiri ya. Jadi untuk supaya kenapa itu tadi, yaitu menghindari dia akan tampil langsung ya. Untuk menghindari itu aja, supaya dia nanti akan selesai dulu masukkan datanya baru dia tampilkan. Oke, gimana Ci? Udah oke? Seperti ini? Bu, saya nanya ini masukkan jumlah barisnya ketutupan apa gimana ini, Bu? Oh iya, ketutupan. Naik deh. Apa sih? Oh. Oh, saya kira nggak ada tadi, Bu. Ya, Bu, terima kasih. Iya. Ya, jumlah barisnya karena di layout-nya di programnya jumlah barisnya udah ada, insya Allah di running-nya juga ada. Kalau ditampilkan. Oke, sip. Mantap. Udah oke ya. Jadi itu ya untuk pengantar array. Jadi kalian sudah bisa kalau kita berdasarkan inputan user, otomatis semua variabel ya, variabel itu akan kita masukkan ke inputan kita nanti, atau kita akan looping berdasarkan inputan dari user. Nah, ini diwakilkan dengan variabel ya. Variabelnya adalah ada baris dan kolom. Terus untuk data tadi, untuk masukkan data itu kita bisa simpan langsung ke dalam array-nya ya. Kalau array 2 dimensi berarti ke I dan J. Kalau misalnya array 1 dimensi aja, misalnya ke I aja ya. Terus kayak yang tadi yang kita coba pertama kali, yang Daden tampilan, kok bisa ya? Kok bisa, kenapa dia kok muncul aja langsung, padahal cuma baris kolom, nggak ada hubungannya terus dengan data ya, data. Tapi ternyata kenapa dia bisa saling berhubungan ya, karena data ke data yang diambil adalah data ya, yang diambil adalah variabel data, di mana variabel data itu dia berbentuk array ya, data baris kurung siku koma kolom. Nah, maka itu yang dari data itu akan diisi dengan atau akan diambil yang sesuai inputan user, yang baris dan kolom. Berarti yang tadinya I akan berganti jadi baris, yang J akan berganti jadi kolom yang dimasukkan oleh user tadi. Ya, tadi ya, yang sebelumnya, yang sebelum ini ya, yang Daden coba tadi. Kok bisa dia cuma inputin data, koma baris kolom aja, itu dia langsung muncul data yang udah, misalnya yang terpilih, misalnya yang sesuai dengan inputan dari usernya. Karena yang dimasukkan hubungannya adalah ada di datanya itu. Datanya isinya adalah array. Atau bentuknya adalah
array. Oke. Sip. Sudah oke sejauh ini. Ada pertanyaan dulu? Bu, kalau misalnya ini diganti-ganti bisa aja kan? Maksudnya kalau misalnya yang di atasnya tuh kolom, yang di bawahnya tuh baris. Boleh. Bisa. Bisa aja. Oh, ya. Cuma gini, kita perlu pikirkan lagi, nggak ada masalah sih sebenarnya. Cuma Gini, Cik. kalau inputan sih nggak ada masalah ya, tapi kalau di for itu nggak bisa seperti itu. Karena yang berjalan duluan adalah yang kolom. Ya, jadi yang for kedua yang berjalan duluan. Ya, jadi yang dihitung kolomnya dulu, dia jalan ke kanan, baru dia akan barisnya. Tapi bisa aja sih sebenarnya, kalau misalnya boleh dicoba, ya misalnya yang di atas jadi kolom dulu, berarti dia akan ngitung baris dulu. Tapi apakah dia akan sama nilainya? Mari kita coba. Coba, Den. Jadi ini diganti gitu. For-nya ditukar. Bukan, Den. Oh iya, gitu-gitu dah. Ya kan? Oke. Let's try it. Mau nggak kayak gini? Atau berarti kita perlu juga mungkin datanya J, I mungkin. Masukkan kolom. Berapa ya? 4. Astagfirullahaladzim, ini kolomnya. 2. Masukkan data. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boom. Ya, dia bakal ngisi Ke bawah dulu ya. Dia bakal ngisi ke bawah dulu, baru lanjut ke samping. Bu, itu walaupun belum diganti datanya jadi J ke I atau tetap dia bisa, Bu? What do you mean? Ini kan maksudnya tadi kan ibunya ya Wai bilang kalau misalnya cobain datanya tuh diganti jadi J ke I, tapi ternyata bisa walaupun nggak diubah. Oh, Bisa, tapi bentuknya kayak gini. Coba dan dirubah J ke I, data J ke I apa yang muncul? ini ya bakal sama kayak tadi sih. Bakal sama kayak yang ini. Bakal ngisi vertikal. Nih, kenapa saya close? J ke I. Coba, biar tahu aja. Kebalik. Betul. Sama aja sih, oke. Berapa tadi? 1. Nih. Jumlah kolom 1, 2, 3, Kebalik. 4, 5, 6. Boom. Look. Kebalik, Dan. Hah? Oh iya. Mungkin karena di bawahnya belum diganti kali. Bentar. Apa tadi? 3, 2. Sekarang data. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kenapa? Yang di bawahnya belum diganti kayaknya, Bu. Yang bawahnya, yang nampilkannya. Yang for-nya yang di bawah. Berarti dia bakal kayak barusan itu. Iya, tapi yang for-nya juga belum diganti. Yang inisialisasi for. Dong berarti bakal sama aja dong. Ini kurungnya. I know. Gini kan, maksudnya mau ditukar lagi sama kayak di atas kan? Iya, bakal sama aja. Kurangnya I itu deh. Ini I ke J atau J ke I? Kurungnya itu, kurung depannya itu kurang 1. Kurungnya di I, Dan. Oh, sorry. Kurang. Kehapus. Oke. Ini bakal sama aja sih. Coba. Mari. 3, 2. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Wait. Dia tetap akan ngerjain barisnya. Salah itu, Bu, perasaan. Kan kolomnya 3, berarti harusnya 1, 2, 3 ke sampingnya itu, Bu. Oh, mate.
Ini udah tukar. Kan barisnya yang Kolomnya 3. Nah, ini ya, tukar bentar. bukan di situ kayaknya masalahnya. Iya tahu, tapi nggak enak aja liatnya ngisi kolom dulu baru baris. Iya, bukan. Apa Coba tadi? deh, coba. Sama aja, maksudnya sama aja dia tadi. Terus? Coba kita ganti data I ke J sekarang. Oh. I ke J. Sorry, I J lagi. Salah. I lost my faith in this J. broken system. God now loud. Baris. Masih deh salah itu, kok. Kalau saya kayak gini. Screen share. Ngeheng otaknya. Bentar. Coba stop share dulu Dan. Kasih deh Hasbi share screen. Mana dia? Apa itu? Iya, apa itu? Chat. Ada ya. Mana yang lope biru tuh, Bi? F11. Gak usah mancing dari 2, 3. Terus?